Puji Tuhan. Tidak lupa saya mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena rahmat dan kasih karunia-Nya yang dianugerahkan kepada kita, sehingga kita dimungkinkan untuk mengusahakan ibadah Raya Minggu pada saat kesempatan ini, sekalipun dalam suasana di mana virus corona sedang mewabah melanda dunia ini. Puji Tuhan, tetapi kita tidak bisa terpisahkan oleh kasih Kristus, oleh apapun dan siapapun. Puji Tuhan. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan selanjutnya, mari kita mohonkan kemurahan dari Tuhan, supaya kiranya Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita untuk sore, petang hari ini. Segera saja kita menyambut firman penggembalaan untuk ibadah atau kebaktian minggu dari Wahyu 12 ayat yang ke-5. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Perempuan dan naga. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Puji Tuhan. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki. Pendeknya, gereja Tuhan yang sempurna atau mempelai perempuan Tuhan melahirkan seorang anak laki-laki. Gereja Tuhan yang sempurna atau mempelai perempuan Tuhan melahirkan seorang anak laki-laki. Hal ini merupakan hasil dari hubungan yang intim tentunya antara mempelai perempuan dengan Allah Tritunggal sebagai suaminya, seperti yang nyata pada ayat 1 dengan 3 tanda. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Mempelai perempuan melahirkan seorang anak laki-laki. Hal ini tentu merupakan hasil dari hubungan yang intim. Hubungan intim antara mempelai perempuan dengan Allah Tritunggal sebagai suaminya, seperti yang nyata pada ayat 1 dengan 3 tanda. Puji Tuhan. Jadi anak yang dilahirkan itu bukan anak gampangan, tetapi hasil dari hubungan intim antara mempelai perempuan Tuhan dengan Allah Tritunggal sebagai suaminya. Dan seperti yang nyata pada ayat 1 dengan 3 tanda. Seperti yang nyata pada ayat 1 dengan 3 tanda. 1, matahari, benih dari kasih Allah Bapa. Ya, sebagai ayat referensinya 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. 2, bulan, menunjuk benih dari firman anak Allah. 1 Petrus 1 ayat 23 sampai dengan ayat 25. 3, bintang-bintang, menunjuk benih dari Allah roh. Ya, bintang-bintang menunjuk benih dari roh Allah. Ayat referensinya itu Yohanes 3 ayat 8. Nanti masing-masing silakan dibaca di rumah masing-masing ya. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian selanjutnya kita akan melihat gambaran dari hubungan intim. Gambaran dari hubungan intim sebagai puncak kasih dari hidup gereja Tuhan dengan mempelai laki-laki surga. Ialah gambaran dari hubungan intim sebagai puncak kasih dari hidup gereja Tuhan dengan mempelai laki-laki surga ialah ada nyanyian baru yang tidak dapat dipelajari oleh orang lain. Kita sejenak melihat hal itu, walaupun pada minggu yang lalu telah dibacakan, namun kita sejenak saja, sekilas saja kembali memperhatikan Wahyu 14 ayat yang ketiga terlebih dahulu. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Ya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru Ya. di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Terus? Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Puji Tuhan. 144.000 orang tersebut menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang. Selain daripada mereka yang telah ditebus, itulah 144.000 orang. Puji Tuhan. Haleluya. Jelas hal ini menunjukkan adanya suatu hubungan intim
antara 144.000 orang tersebut dengan Tuhan Yesus Kristus, kepala gereja mempelai pria surgawi. Amin, saudaraku. Nyanyian baru itu merupakan tanda hubungan intim antara mempelai perempuan Tuhan dengan mempelai laki-laki surgawi. Puji Tuhan. Haleluya. Tidak ada, ketika hubungan intim berlangsung, tidak ada orang yang tahu setiap perkataan-perkataan yang baru yang terucap dari mulut. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Tidak tercemari dengan dosa. Ayat 1. Nyanyian baru tanda hubungan intim. Sekarang ayat 1. Dan aku melihat, Ya. sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, Ya. dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Di dahi dari 144.000 orang tersebut tertulis namanya dan nama bapaknya. Di dahi mereka, dalam kurung 144.000 orang tersebut tertulis namanya dan nama bapaknya. Pendeknya, meterai Allah ada di dahi mereka. Pendeknya, meterai Allah ada di dahi mereka, menunjukkan bahwa mereka adalah milik kepunyaan Allah sendiri. Menunjukkan bahwa mereka adalah milik kepunyaan Allah sendiri. Mereka itu adalah inti dari mempelai Tuhan. Amin, saudaraku. Inti dari mempelai perempuan Tuhan. Singkatnya, sampai pada akhirnya, mempelai perempuan Tuhan mengandung. Mempelai perempuan Tuhan mengandung, kemudian masa kandungan selama 9 bulan terjadi dimulai dari Wahyu 8 sampai dengan Wahyu 12. Puji Tuhan. Sampai dengan Wahyu 12. Dan Wahyu 12 ayat 5, gereja Tuhan yang sempurna atau mempelai Tuhan melahirkan seorang anak laki-laki. Jadi masa kandungan selama 9 bulan itu dimulai dari Wahyu pasal 8 sampai dengan Wahyu 12. Dan Wahyu 12 ayat 5, gereja Tuhan yang sempurna atau mempelai perempuan Tuhan melahirkan seorang anak laki-laki. Amin. Tentang masa kandungan ini telah diuraikan pada minggu yang lalu, betul? Pada minggu yang lalu secara singkat, kiranya masih jelas dalam ingatan kita masing-masing. Puji Tuhan. Haleluya. Saat hubungan itu intim, saudaraku, ada sesuatu mulai bergerak di dalam tubuh dari mempelai perempuan itu, kemudian pergerakannya mulai melamban, kemudian perhatiannya tercurah kepada penyembahan, sudah mulai tenang. Itu orang masa mengandung. Jelas terlihat perkara itu di dalam Wahyu pasal yang ke-8. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Pertanyaannya, siapakah anak laki-laki yang dilahirkan itu? Siapakah anak laki-laki yang dilahirkan itu? Jawabnya, yang pasti anak laki-laki yang dilahirkan itu bukanlah pribadi dari Tuhan Yesus Kristus. Jawaban yang pasti, anak laki-laki yang dilahirkan itu bukanlah pribadi dari Tuhan Yesus Kristus. Dengan dua alasan yang pasti. Ya, alasan yang kuat dan pasti ada dua, antara lain yang pertama. Pada ayat 5, anak laki-laki yang dilahirkan itu dikatakan yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Puji Tuhan, anak laki-laki yang dilahirkan itu dikatakan akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, ini bukti yang pertama bahwa anak laki-laki yang dilahirkan oleh mempelai perempuan itu bukan Yesus Kristus. Sebab anak laki-laki yang dilahirkan itu akan menggembalakan semua bangsa dengan gada atau tongkat besi. Sementara Yesus Kristus telah ditentukan sebagai gembala agung dari sejak semula. Dan itu telah dituliskan oleh Nabi Daud atau Raja Daud. Di dalam nyanyiannya yang terbesar itulah Mazmur 23. Menurut pengalaman hidupnya di hadapan Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Dan hal ini telah diterangkan pada minggu yang lalu. Kiranya hal itu menjadi berkat yang besar bagi kita. Amin. Sebagai tanda bahwa senantiasa menikmati pelayanan roh, bukan pelayanan tubuh. Kalau kita terus ingat firman dan firman mendarah daging, itu tandanya bahwa kita menikmati pelayanan roh bukan pelayanan tubuh, atau menjalankan ibadah bukan secara lahiriah atau rutinitas,
bukan menjalankan ibadah secara Taurat semata. Puji Tuhan. Itu alasan yang pertama telah diuraikan. Puji Tuhan. Kiranya firman itu mendarah daging. Amin. Tanda bahwa kita menikmati pelayan roh. Alasan yang kedua, boleh kembali baca ayat 5. Wahyu 12 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Ya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Ya, anak laki-laki itu menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Jadi ini bukan pribadi Yesus Kristus. Walaupun hurufnya besar, A, anak laki-laki, A-nya besar, L-nya besar. Terus? Tiba-tiba anaknya itu dirampas Iya. dan dibawa lari kepada Allah Ya. dan ketatannya. Jadi alasan yang kedua, pada ayat 5 dikatakan tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ketatannya. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ketatannya. Puji Tuhan. Inilah alasan yang kedua, sehingga anak-anak laki-laki yang dilahirkan itu bukanlah pribadi dari Tuhan Yesus Kristus. Tetapi yang pasti anak laki-laki yang dilahirkan ini adalah anak laki-laki yang ketiga. Yang pasti anak laki-laki yang dilahirkan oleh mempelai perempuan ini adalah anak laki-laki yang ketiga. Sebab ia adalah seorang pemimpin dan yang menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Sebab dia adalah seorang pemimpin yang menggembalakan semua bangsa dengan gada besi atau tongkat besi. Untuk membebaskan bangsa-bangsa dari segala ikatan-ikatan dan dari segala perbudakan dosa. Puji Tuhan, ini adalah anak laki-laki sebagai pembebas terhadap segala ikatan dan segala perbudakan dosa. Ada pun 3 anak laki-laki itu ialah, yang dimaksud di sini ialah 1. Musa dilahirkan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir dan Firaun. Musa menunjuk pemimpin, tugasnya membebaskan. Itu anak laki-laki, bukan anak perempuan, anak laki-laki. Itulah Musa menunjuk pemimpin, tugasnya membebaskan. Strip yang kedua, Israel menunjuk umat Tuhan. Strip yang keempat, Mesir menunjuk dunia dengan segala arusnya yang ada di dalamnya. Kemudian strip yang keempat, Firaun menunjuk adalah gambaran daripada iblis atau setan. Amin. Amin. 2. Yesus Kristus, 3 anak laki-laki yang dilahirkan. Yang kedua, 2. Yesus Kristus dilahirkan pada masa Herodes. Ia rela mati di kayu salib untuk membebaskan dosa dunia. Musa dilahirkan untuk membebaskan bangsa Israel. Yang kedua, Yesus Kristus anak laki-laki dilahirkan pada masa Herodes. Ia rela mati di kayu salib untuk membebaskan dosa dunia. 3 anak laki-laki yang dilahirkan untuk menggembalakan bangsa-bangsa dengan gada besi atau tongkat besi. 3 anak laki-laki yang dilahirkan oleh mempelai perempuan untuk menggembalakan bangsa-bangsa, seluruh bangsa dengan gada besi atau tongkat besi. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Atau tugasnya untuk membebaskan umat Tuhan di dunia ini. Sebab dunia ini dengan segala isinya ini akan berlalu. Jadi bangsa-bangsa akan dibebaskan dari dunia ini, sebab dunia ini dengan segala isinya akan berlalu, diganti dengan langit bumi yang baru, yakni Yerusalem yang baru. Sebab yang ada ini nanti suatu kali nanti akan berlalu, maka kita tidak perlu harus mempertahankan segala sesuatu yang ada ini. Puji Tuhan, supaya kita memiliki Yerusalem yang baru. Jadi semua bangsa-bangsa akan dibebaskan. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tulis kembali. Pada zaman lahirnya Musa. Lanjut kita perhatikan 3 anak laki-laki tersebut. 1, pada zaman lahirnya Musa, semua anak laki-laki dibunuh oleh Firaun, tetapi Tuhan melindungi Musa untuk dijadikan penebus. Pembebas, bukan penebus, pembebas. Strip yang kedua, pada zaman lahirnya Yesus, anak laki-laki di Bethlehem dibunuh oleh Herodes,
tetapi melindungi Yesus anak Allah untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat manusia. Amin. Strip yang ketiga, pada zaman akhir ini, iblis atau setan berusaha untuk membunuh anak laki-laki yang dilahirkan oleh mempelai perempuan. Namun Allah melindungi anak laki-laki yang dipilihnya menjadi penebus pembebas. Puji Tuhan. Kemudian ada 3 yang memerintah dengan tongkat besi. Ada pelajaran berikutnya yang harus kita pahami, yaitu ada 3 yang memerintah dengan tongkat atau gada besi, yaitu 1, yang setia dan yang benar. Wahyu 19 ayat 11 sampai 15. Yang setia dan yang benar. 2, anak laki-laki yang dilahirkan mempelai perempuan. Yang puji Tuhan, tadi ada 3 yang memerintah dengan tongkat besi ya. 1, siapakah mereka itu? 1, yang setia dan yang benar. Wahyu 19 ayat 11 sampai 15. 2, anak laki-laki yang dilahirkan oleh mempelai perempuan. Wahyu 12 ayat 5. 3, gereja Tuhan yang menang dan melakukan pekerjaan Tuhan sampai kesudahannya. Wahyu 2 ayat 26 sampai dengan ayat 27. Amin, saudaraku. Wahyu 2 ayat 26 sampai dengan ayat 27. Itulah gereja. Jadi ada 3 yang akan memimpin dengan tongkat besi. Ada 3. Yang ketiga itu adalah gereja Tuhan yang menang dan melakukan pekerjaan Tuhan sampai kesudahannya. Wahyu 2 ayat 26 sampai 27. Untuk hal ini sedikit kita bahas. Wahyu 2 ayat 26 sampai 27. Untuk hal ini sedikit kita bahas. Wahyu 2 ayat 26 sampai dengan ayat 27. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Kepada jemaat di Tiatira. Ya. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaan Tuhan sampai kesudahannya, tidak berhenti di tengah jalan, sampai kesudahannya, terus kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas kepadanya dikaruniakan kuasa atas seluruh bangsa di dunia ini. Terus dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Puji Tuhan. Terus mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapa. Puji Tuhan. Perhatikan, barang siapa menang dan melakukan pekerjaan Tuhan sampai ke kesudahannya, kepadanya Tuhan karuniakan kuasa atas bangsa-bangsa dan memerintah dengan tongkat besi. Dan memerintah bangsa-bangsa dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, biarlah kiranya kita berkemenangan terhadap semua musuh. Yakni daging dengan segala keinginan-keinginannya yang jahat. Kemudian dunia dengan arusnya yang menghanyutkan kerohanian anak Tuhan. Kemudian iblis atau setan dengan pengaruh-pengaruh yang tak suci. Puji Tuhan, biarlah kita berkemenangan. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Kita juga harus melakukan pekerjaan Tuhan sampai kesudahan dunia ini. Puji Tuhan. Jadi tidak berhenti di tengah jalan. Sama seperti Rut, di dalam hal menyangkal diri dan memikul salib serta mengikut Tuhan, tidak berhenti di tengah jalan. Sampai akhirnya masuk dalam perjamuan malam kawin anak domba, menjadi mempelai Tuhan. Sejenak kita melihat tongkat besi itu akan meremukkan seperti tongkat, seperti tembikar tukang periuk. Puji Tuhan. Bangsa-bangsa akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk. Mazmur 2 ayat 9. Sedikit saja kita ulas sedikit, walaupun mundur pengulangan pemberitaan minggu yang lalu, sedikit tidak apa-apa. Mazmur 2 ayat yang ke-9. Mazmur 2 ayat yang ke-9. Baca. Demikian firman Tuhan. Boleh baca 8. Raja yang diurapi Tuhan. Ayat 7 mulai. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ya. Ia berkata kepadaku, Ya. Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Puji Tuhan, anak laki-laki. Terus? Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu. Anak bangsa-bangsa berkuasa atas bangsa-bangsa. Terus?
menjadi milik pusakamu. Iya, terus. Dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Puji Tuhan, terus. Engkau akan meremukkan Nah, gada besi, engkau akan meremukkan mereka bangsa-bangsa dengan gada besi, terus. memecahkan mereka seperti tembikar tukang kayu. Puji Tuhan. Lihat, anak laki-laki akan menggembalakan bangsa-bangsa dengan tongkat besi. Dan anak laki-laki ini akan meremukkan bangsa-bangsa dengan tongkat besi. Serta memecahkan bangsa-bangsa seperti tembikar tukang periuk. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, tembikar daging memang harus diremukkan. Harus dipecahkan oleh pengajaran firman Allah yang kita terima. Karena manusia daging harus diubahkan menjadi manusia rohani. Dari manusia nafsani menjadi manusia rohani. Jadi kita datang sore ini supaya soreku tongkat besi itu menghancurkan tembikar daging ini. Jangan sesekali kita menuruti hawa nafsu dan keinginan daging. Ini harus dihancurkan. Tembikar daging ini harus dihancurkan. Supaya kehidupan kita berubah menjadi manusia rohani. Itu sebabnya mempelai perempuan melahirkan anak laki-laki. Dan ia akan menggembalakan bangsa-bangsa dengan tongkat besi. Puji Tuhan. Haleluya. Kita tidak akan mungkin diterima di dalam kerajaan surga kalau kita masih hidup menurut hawa nafsu dan keinginan daging. Amin, saudaraku. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tetapi yang pasti, anak laki-laki yang dilahirkan oleh mempelai perempuan bukanlah Yesus Kristus. Sebab alasan yang kedua sudah jelas tadi. Tiba-tiba anak itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tatanya. Sedangkan kalau kita perhatikan dan sekaligus kita bandingkan dengan peristiwa lahirnya Yesus Kristus pada masa Herodes, Yesus tidak diangkat ke surga lalu ibunya harus menyingkir ke Mesir. Tidak seperti itu. Itu alasan saya mengatakan bahwa ini bukan Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Sebab konteks dari Wahyu 12 ayat 1 sampai dengan ayat 6 itu terjadi pada masa aniaya antikris berlangsung di bumi ini. Itu konteks ayat dari Wahyu 12 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Terjadi pada masa aniaya antikris berlangsung di bumi ini. Selama 3 tahun setengah yang kedua. Selama 3 tahun setengah yang kedua atau yang terakhir. Ada 2 kali 3 setengah. Ada 7 masa, 2 kali 3 setengah. Jadi terjadi pada 3,5 tahun yang kedua atau yang terakhir. Pada waktu antikris memerintah di atas bumi ini. Puji Tuhan. Jadi Yesus tidak diangkat ke surga, lalu ibunya harus menyingkir. Tidak seperti itu. Puji Tuhan. Jadi ini bukan pribadi Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Haleluya. Mari kita bandingkan segera. Matius pasal 2. Matius pasal 2 ayat 13 sampai 15. Kalau tadi anak laki-laki yang dilahirkan ini, alasan kedua anak laki-laki ini dirampas lalu dibawa ke tahta, toh? Nah, lalu pada ayat yang ke-6, ibunya mempelai perempuan dibawa ke padang belantara. Tidak seperti itu waktu lahirnya Yesus. Tidak seperti itu waktu lahirnya Yesus. Mari kita lihat. Matius pasal 2 ayat 13 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Ya. Penyingkiran ke Mesir. Ya. Setelah orang-orang Majusi itu berangkat, Nah. nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf Ya. dalam mimpi. Terus? Dan berkata, Ya. bangunlah, Ya. ambillah anak itu serta ibunya, Bawalah anak itu serta ibunya, terus larilah ke Mesir, menyingkirlah, terus dan tinggallah di sana, Ya. sampai aku berfirman kepadamu. Ya. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. ayat 14. Maka Yusuf pun bangunlah, Iya. diambilnya anak itu serta ibunya. Nah, terus Malam itu juga, Iya, terus? menyingkir ke Mesir. iya, terus Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. terus Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi dari Mesir. Puji "Aku Tuhan. panggil anakku." Puji Tuhan. Jadi langsung saja kita perhatikan pada ayat 14. Yusuf membawa anak itu serta ibunya. Lalu menyingkir ke Mesir. Tinggallah mereka di sana. Amin, saudaraku. Yusuf membawa anak itu serta ibunya. Lalu menyingkir ke Mesir. Dan tinggal di sana. Puji Tuhan. Tinggal di sana. Puji Tuhan.
dan menyingkir bersama-sama. Puji Tuhan. Jadi tidak Yesus tiba-tiba diangkat lalu ibunya harus menyingkir, tidak seperti itu. Tetapi di sini kita melihat Yusuf membawa anak serta ibunya lalu menyingkir ke Mesir, tinggallah di sana dan menyingkir bersama-sama. Menyingkir bersama-sama. Puji Tuhan. Ayat 15. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Ya, terus? Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Terus? Dari Mesir kupanggil Ya. aku. Ayat 15, mereka tinggal di Mesir hingga Herodes mati. Mereka menyingkir di Mesir hingga Herodes mati. Hingga Herodes mati. Puji Tuhan. Jadi sebelum Herodes mati, mereka tidak akan kembali ke Bethlehem. Berarti sebelum Herodes mati, mereka tidak akan kembali ke Bethlehem karena Herodes berusaha untuk membunuh Yesus Kristus, anak laki-laki yang dilahirkan oleh Maria ibunya. Herodes adalah gambaran dari iblis atau setan. Herodes adalah gambaran dari iblis atau setan. Kita lihat dalam Yesaya lebih rinci mengenai pekerjaan dari iblis setan. Yesaya 14 ayat 16 sampai 17. Yesaya 14 ayat 16 sampai dengan ayat 17. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamat-amati engkau. Ya, ini ditujukan kepada Lucifer, iblis atau setan. Terus? Katanya, Ya. inikah dia yang telah membuat bumi gemetar Ya. dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang, Membuat bumi gemetar, membuat kerajaan-kerajaan bergoncang. Terus? yang telah membuat dunia seperti padang gurun Membuat dunia seperti padang gurung kering-kering. Terus? dan menghancurkan kota-kotanya, Dan menghancurkan kota-kotanya. Terus? yang tidak melepaskan orang-orangnya yang terkurung pulang ke rumah. Terakhir, tidak melepaskan orang-orangnya yang terkurung pulang ke rumah. Puji Tuhan. Lihat, kita akan melihat setan adalah gambaran dari Herodes tadi, menyebabkan 5 hal. Setan yang adalah gambaran dari Herodes menyebabkan 5 hal. 1, membuat bumi gemetar. 1, membuat bumi gemetar. Puji Tuhan. Jelas ini menuju kepada orang yang dikuasai dengan kekhawatiran sehingga hidup tanpa kepastian. Amin, saudaraku. Membuat bumi gemetar. Jelas ini menuju kepada orang yang hidup penuh dengan kekhawatiran dan hidup tanpa kepastian. Tidak jelas arah tujuan hidupnya. Puji Tuhan, itu orang khawatir. Beda dengan orang yang pasti tujuan hidupnya. Biar tidak ada uang, biar tidak punya apa-apa, tidak khawatir akan masa depan. Puji Tuhan. 2, membuat kerajaan-kerajaan bergoncang. 2, membuat kerajaan-kerajaan bergoncang. Sama dengan melayani tanpa kekudusan. Puji Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan melayani tanpa kekudusan. Ini kehidupan yang, ini kerajaan yang bergoncang. Ini kerajaan-kerajaan yang bergoncang. Amin, saudaraku. Kemudian 3, membuat dunia seperti padang gurun. Membuat dunia seperti padang gurun. Sama dengan tandus. Sama dengan kering-kering rohani. Ya, sama dengan kering-kering rohani, berarti tidak berbuah. Seperti ranting kalau kering tidak berbuah. Artinya hidup tanpa persekutuan yang benar dengan Tuhan. Kalau ranting tidak melekat pada pokok anggur, tanpa persekutuan yang benar dengan Tuhan, ranting menjadi kering, tidak berbuah. Lalu dikumpulkan orang dan dicampakkan dalam api, dibakar sampai selama-lamanya. Binasa sampai selama-lamanya. Itu kehidupan yang rohani kering-kering. Tanpa persekutuan yang benar dengan Tuhan. 4, menghancurkan kota-kotanya. Sama dengan ibadah yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ibadah dan pelayanan ini adalah kota kudus. Kotanya Tuhan. Puji Tuhan. Kalau ibadah dan pelayanan ini tidak berkenan kepada, kalau sebuah ibadah dan pelayanan tidak berkenan, itu sama dengan kota-kotanya sudah hancur. Puji Tuhan, secara rohani. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian 5, tidak melepaskan orang-orangnya yang terkurung pulang ke rumah. 5, tidak melepaskan orang-orangnya yang terkurung pulang ke rumah. Kiranya dapat dipahami. Artinya,
Tidak ada kebebasan untuk beribadah, tidak ada kebebasan untuk melayani Tuhan dengan bebas. Tidak ada kebebasan untuk beribadah dan tidak ada kebebasan untuk melayani Tuhan dengan bebas. Karena adanya suatu ikatan yang tak suci. Itu arti rohani dari yang kelima. Amin, saudaraku. 5, tidak melepaskan orang-orangnya yang terkurung pulang ke rumah. Artinya, tidak ada kebebasan untuk beribadah dan melayani Tuhan dengan sebebas-bebasnya. Mengapa? Karena masih ada suatu ikatan yang tak suci. Kalau dua tangan terikat, dia tidak akan bisa melangkah untuk berada di bait suci. Kalau dua tangan terikat, dia tidak akan dapat mempergunakan dua tangan ini melayani dengan sebebas-bebasnya, membawa korban dan persembahan kepada Tuhan. Itu pekerjaan daripada Herodes, iblis atau setan. Jelas hal ini menunjuk kepada orang-orang, jadi beribadah tidak bebas melayani dan beribadah kepada Tuhan karena ada suatu ikatan yang tak suci. Jelas hal ini menunjuk kepada orang yang masih mempertahankan keakuannya, orang yang masih mempertahankan kebenaran diri sendiri, orang yang masih mempertahankan harga dirinya, belum dilepaskan dari perkara-perkara ini semua. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Kalau masih hal-hal itu semua masih dipertahankan, tidak bebas melayani Tuhan. Hal yang masih terikat dengan yang tak suci, tidak bebas beribadah, tidak bebas melayani Tuhan. Itu pekerjaan dari Herodes, toh. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita kembali memperhatikan untuk pembuktian yang konkret. Kita baca kembali peristiwa lahirnya Yesus dalam Injil Matius pasal 2. Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 3, baca. Demikian firman Tuhan. Diikuti ya. Amin. Puji Tuhan. Matius 2 ayat 1 sampai 3, baca. Orang-orang Majus dari timur. Ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, Ya. di tanah Yudea, Ya. pada zaman Raja Herodes, Ya. datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem Terus. dan bertanya-tanya, Ya. di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Terus. Kami telah melihat bintangnya di timur, Ada bintang timur. Terus. dan kami datang untuk menyembah dia. Puji Tuhan, Yesus adalah bintang timur gilang gemilang. Ayat 3. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, Iya. terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Puji Tuhan. Mendengar lahirnya Yesus atau raja orang Yahudi yang baru lahir itu, lihat reaksi daripada Herodes. Terkejutlah Herodes serta seluruh Yerusalem. Reaksi mendengar lahirnya raja orang Yahudi, ya, itulah Yesus Kristus. Terkejutlah Herodes serta seluruh Yerusalem. Terkejut. Puji Tuhan. Herodes, tadi gambaran dari iblis setan. Yerusalem menunjuk imam-imam kepala, tua-tua, dan ahli-ahli Taurat. Imamat rajani. Memang jikalau seseorang masih mempertahankan harga dirinya, keakuannya, kebenaran diri sendiri, egosentrisnya, orang yang semacam ini akan terkejut dan susah menerima Yesus Kristus, susah menerima kerajaannya sebagai suatu kebenaran yang harus sesuatu dengan jadi akan terkejut dan susah untuk menerima Yesus Kristus dan kerajaannya menjadi suatu kebenaran yang hakiki yang harus bertata di dalam hati kita masing-masing. Terkejut. Dapat dipahami, saudaraku? Herodes serta Yerusalem terkejut mendengar lahirnya Yesus sebagai raja orang Yahudi. Mengapa? Jelas. Kalau seseorang masih mempertahankan keakuannya, kalau seseorang masih mempertahankan egonya, masih mempertahankan kebenaran diri sendiri, dan egosentrisnya, dan tidak akan mau menerima Yesus Kristus, dan kebenaran bertahta di hatinya, itu orang yang terkejut. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Akan terkejut dan susah menerima Yesus Kristus dan kerajaannya sebagai suatu kebenaran yang harus bertahta di dalam diri kita masing-masing. Susah. Puji Tuhan. Haleluya. Lihat
si pencemooh. Kalau dinyatakan suatu kebenaran, ia akan berpaling dan tidak akan memandang ke arah dari mana pernyataan yang baik itu dinyatakan. Dia tetap mengeraskan hati. Atau seringkali tunduk, tidak akan mau mengarahkan pandangannya ke arah tujuan yang baik. Dia terus tunduk-tunduk seolah rendah hati. Terkejut. Paham saudaraku? Terkejut. Bayangkan saudaraku. Puji Tuhan. Tuhan hendaknya Tuhan merindukan supaya ia bertahta di hati kita. Dan kebenaran ada di dalam hati kita masing-masing. Tapi Herodes masih ada. Ikatan-ikatan yang tak suci masih ada. Keakuannya masih dipertahankan. Kebenaran diri sendirinya masih dipertahankan. Egoisnya masih dipertahankan. Terkejut. Tidak bisa terima. Amin, saudaraku. Lah, ciri-cirinya. Ciri-ciri terkejut. Matius 2 ayat 7-12. Demikian firman. Agak cepat ya, sengaja kita bacakan semua ini supaya nanti bisa mengerti jalan ceritanya, alur cerita. Baca. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu Ya. dan dengan teliti bertanya kepada mereka, Ya, terus? mana bintang itu nampak. Ya. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, Ya. katanya, Ya. pergi dan selidikilah dengan seksama Ya. hal mengenai anak itu. Dia berkata kepada orang Majus. Terus? Dan segera sesudah kamu menemukan dia, Ya. kabarkanlah kepadaku, Beritahu ya kepada saya. Ini perkataan Herodes. Terus? supaya aku pun dapat menyembah dia. Supaya aku menyembah dia juga seperti kamu. Terus? Setelah mendengar kata-kata raja itu, Ya. berangkatlah mereka. Orang Majus segera berangkat. Terus? Dan lihatlah, Ya. bintang yang mereka lihat di timur itu Ya. mendahului mereka. Ya, sebagai petunjuk. Puji Tuhan, bintang-bintang di cakrawala sebagai petunjuk. Itu gambaran dari orang bijaksana membawa sebagai petunjuk untuk membawa orang sebanyak-banyaknya kepada kebenaran. Puji Tuhan, Yesus Kristus gilang gemilang. Terus? Mendahului mereka Ya. hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Terus? Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Orang Majus bersukacita. Ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu Ya. dan melihat anak itu bersama Maria Ya. ibunya. Ya. Lalu Sujud menyembah sesuai dengan visi semula. Untuk rencananya memang sujud mau menyembah Allah yang Yesus Raja orang Yahudi itu. Terus? mereka pun membuka tempat Ya. bundanya Terus? dan mempersembahkan persembahan kepadanya, Ya. yaitu Emas, kemenyan, dan mur. Terus? Dan karena diperingatkan dalam mimpi, Tapi diperingatkan dalam mimpi terus. supaya jangan kembali ke Herodes. Orang Majus dalam mimpi diingatkan mereka, jangan kembali ke Herodes. Terus Maka pulanglah mereka ke negerinya Ya. melalui jalan lain. dari apa yang sudah dibaca ini jelas kita mengambil suatu kesimpulan bahwa jikalau seseorang masih mempertahankan tahtanya, keakuannya, harga dirinya, kebenaran diri sendiri, egoisnya, ia hidup di dalam penyembahan yang palsu. Tidak sedikit di antara kita suka berlutut, tapi hatinya masih liar seperti binatang buas. Itu penyembahan yang palsu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Mari belajar dari apa yang Tuhan nyatakan kepada kita malam ini. Jangan keraskan hati. Jangan pertahankan harga diri, keakuan, ego, kebenaran diri sendiri. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saya kira firman ini tidak keras. Karena ini fakta yang harus kita terima, tidak boleh ditolak. Yang keras itu sebetulnya hati manusia. Kalau kita terima dengan lapang hati, lemah lembut, rendah hati, enak. Yang bikin rasanya tidak enak, keras hati. Masih pertahankan tata, keakuan, ego.
Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Matius 2 ayat 14-15. Demikian firman Tuhan. Ya. Maka Yusuf pun bangunlah. Ya. Diambilnya anak Singkatnya, kalau masih mempertahankan tahtanya, keakuannya, egonya, kebenaran sendiri-sendiri, puji Tuhan, penyembahannya palsu toh? Penyembahannya palsu. Dia kan berkata di ayat 8, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal yang mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Ini penyembahan palsu. Kalau orang Majus betul-betul, begitu mereka tiba di tempat, segeralah sujud menyembah dia. Sesuai dengan misi dan visi dari hidup gereja Tuhan di hari-hari terakhir ini. Tuhan akan memimpin kehidupan kita sampai kepada penyembahan yang benar. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, oleh sebab itu, dalam kepalsuan ini, penyembahan yang palsu ini kita lanjutkan. Matius 2 ayat 14-15. Demikian firman Tuhan. Ya. Maka Yusuf pun bangunlah. Iya. Diambilnya anak itu serta ibunya Ya. malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Ya. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Terus. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ya. Dari Mesir kupanggil anakku. Puji Tuhan. Itulah sebabnya Yesus dan Maria ibunya harus menyingkir dan tinggal di Mesir hingga Herodes mati. Puji Tuhan. Kalau kita hidup dalam penyembahan yang palsu, karena masih mempertahankan tahta, keakuan, ego, kebenaran diri sendiri, Tuhan menyingkir dari kita. Berkali-kali Tuhan menyingkir dari umat Israel pada zaman itu. Kalau kita melihat pada dalam Injil Yohanes pasal 6, banyak orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan. Mengapa, saudara? Karena yang jelas, mujizat kesembuhan yang terjadi, yang dilakukan oleh Yesus, banyak orang sakit sembuh. Yang kedua, mujizat karena Yesus memberikan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Dan oleh karena mujizat-mujizat ini, bahkan mereka berencana untuk menjadikan Yesus sebagai raja. Tetapi melihat gelagat, melihat keinginan yang licik, Tuhan segera menyingkir. Kalau mengikuti Tuhan hanya karena mujizat, Tuhan menyingkir, tidak akan mau menjadi raja. Kalau kita masih sama aja, kalau kita masih mempertahankan harga diri, tata, yaitu harga diri, keakuan, ego, kebenaran sendiri, Tuhan menyingkir. Tuhan tidak mungkin menjadi raja. Nanti dibaca masing-masing di Yohanes pasal 6. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Sekalipun ada di tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Saya kira jelas loh ya. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, kemudian Yesus dan Maria ibunya tadi harus menyingkir dan tinggal di Mesir hingga Herodes mati. Dengan demikian, tergenapilah nubuatan dari Nabi Hosea. Tergenapilah nubuatan Nabi Hosea. Dari Mesir kupanggil anakku. Dari Mesir kupanggil anakku. Puji Tuhan. Haleluya. Prakteknya, ya, begitu ya. Dengan demikian tergenapilah nubuatan dari Nabi Hosea, dari Mesir kupanggil anakku. Puji Tuhan. Ini nubuatan dari Nabi Hosea. Saudara, maka
Kita akan melihat nubuatan ini. Hosea pasal 11. Ya. Dari Mesir kupanggil anakku. Puji Tuhan. Haleluya. Bukan dari Yerusalem kupanggil anakku, bukan. Dari Mesir kupanggil anakku. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau kita ada di Yerusalem tidak usah dipanggil. Tapi kalau kita jauh dari ibadah dan pelayanan, maka saya harus himbau ibadah ya. Saya panggil, ayo ibadah sungguh-sungguh, jangan keras hati, jangan banyak tidur. Persiapkan diri untuk beribadah. Hai imam-imam, persiapkan diri untuk melayani. Nah, saya kan himbau, ibarat dipanggil. Kalau sudah di Yerusalem, tidak usah dipanggil. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Dari Mesir, itu gambaran dunia, kupanggil anakku. Puji Tuhan. Mari, sebagai bukti. Hosea 11 ayat 1. Judulnya. Demikian firman Tuhan. Ya. Kasih Tuhan mengalahkan kedegilan orang Israel. Kasih Tuhan saja loh hidup ini. Hidup ini hanya karena kasih Tuhan saja loh, saudara. Puji Tuhan. Supaya tergenapi nubuatan dari Nabi Hosea ini. Terus? Ketika Israel masih muda, Ya. ku kasih dia. Masih muda. Puji Tuhan, masih muda. Ku kasih dia. Ini pengakuan langsung dari Tuhan kepada bangsa Israel. Terus? Dan dari Mesir Ya. kupanggil anakku itu. Kemudian Tuhan kembali berkata, dari Mesir kupanggil anakku itu. Kalau Tuhan mengatakan begitu, berarti Tuhan sudah melakukannya. Dan Tuhan sudah memanggil kita semua dari dunia yang fana sana. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita bersyukur. Biarlah kiranya kita berpadana dengan panggilan kudus. Puji Tuhan. Menghargai panggilan kudus. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Nah. Namun, kita lihat perkembangan berikutnya. Tadi kita sudah melihat betapa hebatnya, betapa herannya kasih Tuhan terhadap umat Israel, milik kepunyaannya. Dan itu dikatakan secara langsung kepada kita sore ini. Namun, kita lihat perkembangan berikutnya. Bagaimana bangsa Israel di hadapan Tuhan. Bagaimana kehidupan kita sesudah dipanggil. Perkembangan berikutnya seperti apa? Dipanggil saja sudah harus bersyukur. Tapi setelah ada dalam panggilan, perkembangan berikutnya seperti apa? Ini loh harus dicamkan baik-baik. Bagaimana perkembangan di dalam kemurahan itu? Di dalam panggilan itu sebagai kemurahan Tuhan. Baik. Baca saja. Ayat 2 dulu. Sebelum kita teruskan nanti ayat berikutnya. Demikian firman Tuhan. Ya. Makin kupanggil mereka. Tapi lihat loh ya. Makin kupanggil mereka. Terus. Makin pergi mereka itu dari hadapanku. Kan aneh toh. Makin kupanggil mereka. Makin pergi mereka dari hadapanku. Terus. Mereka mempersembahkan korban Ah. kepada Baal. Luar biasa. Terus. Dan membakar korban kepada patung-patung. Kalau sudah begini hati Tuhan hancurlah kalau gitu. Lihat. Namun dalam perkembangannya, Israel makin dipanggil, justru makin menjauh dari Tuhan. Jangan sampai kita semakin dipercayakan suatu ibadah, suatu pelayanan, semakin jauh karena kejahatan, semakin jauh karena banyaknya pelanggaran, semakin jauh karena dosa yang disengaja, maupun kenajisan-kenajisan yang disengaja. Bayangkan loh, itu loh perkembangan berikutnya yang terjadi. Coba kalau ini direnungkan. Tentu kita tahu jawabannya.
hati Tuhan pasti hancur. Puji Tuhan. Haleluya. Hati Tuhan hancur. Paham saudara? Semakin dipanggil kok semakin jauh. Maksudnya apa? Semakin dipercaya ibadah, semakin jauh. Semakin dipercaya pelayanan, sesuai karunia-karunia, entah ada yang 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta, kok semakin jauh. Semakin terpisah. Karena dosa, kejahatan, pelanggaran, kesalahan-kesalahan yang disengaja. Bayangkanlah saudara, itu perkembangan berikutnya. Haleluya. Bayangkan kalau anak dari lahir kecil, remaja, muda, terus semakin berkembang, semakin jauh dari orang tuanya. Hati orang tua hancurlah. Puji Tuhan. Kalau saudara merenungkan, pasti mengetahui jawabannya. Hati Tuhan hancur. Haleluya. Sampai akhirnya di sini dikatakan praktek jauh dari Tuhan, jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Pada ayat 3 itu, jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Puji Tuhan. Berhala artinya segala sesuatu yang melebihi dari Tuhan. Misalnya, rela meninggalkan ibadah dan pelayanan hanya karena perkara-perkara lahiriah, karena pekerjaan, karena kesibukan-kesibukan, karena harta, uang, dan lain sebagainya. Itu berhala. Kekerasan hati, kemudian kekerasan hati itu juga merupakan berhala. Puji Tuhan. Kemudian kebenaran diri sendiri, itu juga merupakan berhala. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Haleluya. Ayat 3-4. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan. Ya. Dan mengangkat mereka di tanganku. Ya. Tetapi mereka tidak mau insaf. Tetapi mereka tidak mau insaf. Terus? Bahwa aku menyembuhkan mereka. Ya, terus? Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan. Ya. Dengan ikatan kasih. Ya, terus? Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat hook dari tulang rahang mereka. Ya. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Puji Tuhan. Perhatikan pada ayat berikutnya. Padahal Tuhan yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka dengan tangan. Tuhan di sini berkata, padahal aku yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, perjalanan di padang gurun itu adalah perjalanan di luar kemampuan manusia daging. Puji Tuhan. Maka pada saat kita berjalan di luar kemampuan daging, mengikuti Tuhan di luar kemampuan daging, yang dibutuhkan hanya satu. Kalau kita sudah tidak mampu, yang dibutuhkan hanya satu toh, yaitu mengangkat 2 tangan. Menyerah saja. Menyerah saja. Mengangkat 2 tangan. Pada saat kita mengangkat 2 tangan sebagai tanda penyerahan diri kepada Tuhan, pada saat itulah Tuhan nanti turun tangan untuk mengajar kita. Seperti itulah Tuhan mengajar mereka dari sejak semula untuk berjalan. Tuhan yang mengajar. Kalau kita bisa melewati semua pergumulan di bumi ini, kalau kita bisa melewati segala persoalan-persoalan di bumi ini, itu semua sebetulnya itu semua merupakan perjalanan di luar kemampuan daging. Tetapi kalau sampai hari ini kita bisa melewati semua itu karena Tuhan yang mengajar kita dengan 2 tangannya. Jangan kita tidak mau mengakuinya. Dalam keadaan kita tertati-tati untuk melewati semua perjalanan pergumulan ini. Tapi kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku.
Puji Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mengangkat mereka dengan tanganku. Tetapi lihat, Tuhan yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka dengan tangannya sendiri. Tetapi Efraim tidak mau insaf bahwa Tuhan juga menyembuhkan mereka. Menyembuhkan. Berarti segala sakit disembuhkan. Segala penyakit disembuhkan. Lahir batin. Kalau ada suatu masalah disimpan di hati, itu penyakit. Kalau dosa disembunyikan, itu juga penyakit. Tumbuh akar pahit, itu juga penyakit. Ada kekecewaan, itu juga penyakit. Dendam, dengki, iri, itu semua penyakit rohani di dalam batin. Hal-hal yang semacam itu, Tuhan yang sembuhkan. Dulu kita tidak mengerti mengampuni orang lain. Dulu kita tidak mengerti mengasihi orang lain yang berbuat dosa kepada kita. Tetapi sekarang Tuhan beri pengertian dan kita mampu. Tuhan sembuhkan. Tapi tidak mau insaf. Masih terus dengan dosanya. Terus mengulangi kesalahan yang sama. Tidak mau insaf, itu maksudnya tidak mau insaf. Bayangkan loh. Demikianlah perkembangan berikutnya. Puji Tuhan. Haleluya. Lalu ayat 4 sampai ayat 5. Coba baca kembali ayat 3. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan Ya. dan mengangkat mereka di tanganku. Ya. Tetapi mereka tidak mau insaf. Ya, tidak mau insaf. Terus? Bahwa aku menyembuhkan mereka. Iya, tidak mau insaf. Tuhan sudah sembuhkan, dah insaf-insaf juga. Puji Tuhan. Bunda disembuhkan dari penyakit gula. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau ada orang penyakit gula, baik juga yang mengikuti live streaming, tinggal makan saja pinang yang masih muda. Nanti sembuh. Puji Tuhan. Kemudian ayat apa? Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan. Iya. Dengan ikatan kasih. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Terus? Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Tulang rahang. Saudara, coba taruh kuk beban. Mungkin sudah ada beban di sini. Mungkin sudah ada beban di sini. Di mana lagi? Nah, sini sudah penuh. Di sini sudah penuh. Di sini sudah penuh. Tapi masih ada beban lagi. Nah, terpaksa digantung di sini. Gantung berat. Susah toh. Susah. Tapi lihat, ulangi dulu baiknya Tuhan loh sama kita ini loh. Oh, haleluya. Baca ulangi. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Ulangi ayat 4. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan. Dua tangan Tuhan yang kuat itu merupakan tali kesetiaan dan ikatan kasih. Terus? Bagi mereka Ya. aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang Bagi rahang mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Puji Tuhan. Terus? Aku membungkuk kepada mereka Dengan segala kerendahan hati ke dunia orang mati. Terus? untuk memberi mereka makan. Untuk memberi mereka makan. Bayangkan kalau Tuhan Yesus baik sekali. Bayangkan ya, dimulai dengan dua tangan Tuhan menarik bangsa Israel dekat kepada Tuhan. Dua tangan Tuhan yang kuat ini itu gambaran dari tali kesetiaan dengan ikatan kasih. Amin. Kemudian bagi mereka Tuhan seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Kenapa harus tulang rahang mereka? Bayangkan, ini diumpamakan seperti beban. Di tangan kanan sudah ada, di tangan kiri sudah ada.
Kemudian masih ada beban. Ditaruh di pundak kanan, masih juga ada beban. Ditaruh di pundak kiri, masih juga ada beban. Tidak selesai-selesai. Ditaruh di kepala, masih juga ada beban. Dipikul di pundak, masih ada lagi beban. Terpaksa ditaruh di tulang rahang. Diikatkan. Kalau sudah seperti ini, apa yang bisa kita perbuat? Tetapi pada saat itu Tuhan berkata, bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Puji Tuhan. Terus? Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Tidak berhenti sampai di situ. Tidak hanya menyelesaikan pergumulan yang begitu, yang mustahil. Tidak hanya menyelesaikan pergumulan yang mustahil selesai. Tetapi Tuhan juga membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Kalau Tuhan Yesus tidak turun ke dunia orang mati di atas kayu salib, lalu memecah-mecahkan segenap hidupnya di atas kayu salib, kita tidak mungkin makan dan kenyang. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Oh, haleluya. Tuhan Yesus baik loh. Tuhan Yesus baik. Dua tangan Tuhan yang kuat merupakan tali kesetiaan dengan ikatan kasih. Puji Tuhan. Haleluya. Masih maukah saudara menganggap sepi kebaikan kemurahan Tuhan semacam ini? Tidak cukup dijawab dengan mulut. Praktekkan masing-masing. Puji Tuhan. Ayat yang kelima. Sampai dengan ayat yang keenam. Mereka harus kembali ke tanah Mesir. Harusnya dipanggil anakku, kupanggil dari Mesir. Tapi perkembangan berikutnya dari lahir, muda, remaja, muda, tidak benar. Akhirnya mereka harus kembali ke tanah Mesir kembali. Siapa yang sudah dipanggil ingin kembali ke dunia? Siapa yang sudah dipanggil oleh Tuhan ingin bertahan di dalam Tuhan? Bertahanlah. Si Herson pekerjaannya Tuhan kirim ke sini. Pekerjaannya pemanjat tukang jengkol. Sekarang dipanggil Tuhan. Ya. Ada yang dari gunung-gunung, Tuhan bawa ke sini, Titus. Ingin kembali lagi ke gunung-gunung? Tidak. Puji Tuhan. Ya. Ada latar belakang dari rentenir. Mau kembali ke rentenir lagi? Puji Tuhan. Tapi lihat di sini. Mereka harus kembali ke tanah Mesir sebagai konsekuensi perbuatan-perbuatan mereka yang begitu jahat sekali, tidak mau insaf, tidak mau bertobat, tidak mau berubah dari kesalahannya. Terus, dan Asyur akan menjadi raja mereka. Kemudian Asyur menjadi raja mereka. Artinya mengalami penindasan-penindasan. Termasuk ditindas dalam hal ekonomi. Itu khusus Asyur. Sebab bangsa Israel harus memberikan upeti kepada Raja Asyur. Terus? Sebab mereka menolak untuk bertobat. Iya. Tidak mau insaf, tidak mau bertobat. Kembali ke Mesir. Ini konsekuensi kalau tidak mau insaf, tidak mau bertobat. Diperbudak dosa. Tanpa hari perhentian, jauh dari ibadah pelayan. Kemudian Asyur akan menjadi raja mereka. Puji Tuhan, ayat 6. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka. Artinya, ada di tengah ibadah dan pelayanan. Tetapi terus-menerus terjadi perselisihan. Tidak berhenti dari perselisihan demi perselisihan. Terus, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka. Memusnahkan palang-palang pintu. Berarti tanpa pertahanan.
tanpa pembelaan, tanpa support, dukungan. Terus dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. sampai binasa. Benteng mereka tidak dapat menolong mereka sampai binasa. Puji Tuhan. Seringkali kita gunakan harta, kekayaan, uang, jabatan, kedudukan, kekuasaan, dan apapun yang ada kita miliki sebagai benteng. Tapi ingat, sampai binasa di tempat di benteng-benteng mereka. Puji Tuhan. Haleluya. Yesus adalah gunung batu yang teguh. Dialah kota benteng kita. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 7. Umatku betah dalam Ya. membelakangi aku. Terus betah loh. Perhatikan. Umatku. Lihat pernyataan Tuhan di sini kembali pada ayat 7. Umat Tuhan betah dalam membelakangi Tuhan. Terus saja menikmati dosanya. Terus saja menikmati kesalahannya. Betah dia di situ. Terus. Mereka memanggil kepada Baal Ya. dan berhenti meninggikan namaku. Sampai akhirnya memanggil kepada Baal. Saat memanggil kepada Baal, hidup dalam penyembahan berhala, mereka berhenti meninggikan nama Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Banyak orang Kristen betah meninggalkan Tuhan, membelakangi Tuhan. Betah dengan dosanya, betah dengan kesalahannya, betah dengan kefasikannya, betah dengan pelanggarannya, betah dengan kenajisannya. Jangankan membelakangi Tuhan, membelakangi istri saja rasanya kok ndak enak. Apalagi istri membelakangi suami, rasanya ndak enak. Kita berjalan di muka atau di depan orang yang kita pandang hormat, kita harus tunduk. Tapi di sini bangsa Israel betah sekali membelakangi Tuhan. Kok ndak ada sungkan-sungkannya gitu loh. Puji Tuhan. Inilah perkembangan selanjutnya. Sebetulnya umatku, anakku, dari Mesir ku panggil anakku itu. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi apa yang dialami oleh Yesus, apa yang kita alami sampai saat ini, telah dialami oleh Yesus Kristus. Itu sebabnya, itu artinya dia menyingkir ke Mesir. Jadi apa yang kita alami, dialami oleh Yesus Kristus. Semuanya di atas kayu salib. Setiap kita masing-masing yang hadir, apapun pergumulan yang kita hadapi, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudara. Ayat 8 sampai 9. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim? Puji Tuhan. Terus. Menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Akma? Ya. Membuat engkau seperti Zeboim? Terus. Hatiku berbalik dalam diriku. Ya. Belas kasihanku bangkit serentak. Ayat 9. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu. Terus. Tidak akan membinasakan Efraim kembali. Terus. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Ya. Yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Tapi lihatlah. Persis seperti judulnya. Kasih Tuhan lah yang mengalahkan kedegilan orang Israel. Tadi perkembangan berikutnya Tuhan telah tunjukkan lewat pemaparan firman sore ini. Dan kita sudah lihat dengan jelas Efraim, Israel tidak bertobat, tidak mau insaf, betah membelakangi Tuhan. Tapi lihatlah pada ayat yang ke-8. Ayat 8, hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Lihat, hati Tuhan berbalik. Diri Tuhan berbalik. Sekaligus bersama dengan belas kasihannya. Dinyatakan kepada bangsa Israel dalam suasana kedegilan.
Tidak berhenti sampai di situ. Ayat 9. Pada ayat 9 Tuhan berkata, aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu. Tidak artinya tidak akan membinasakan Efraim dalam kedegilannya. Puji Tuhan. Mengapa Tuhan menyatakan berbalik kepada Efraim, kepada Israel, disertai dengan belas kasihan? Mengapa? Lihat jawaban yang pasti. Lihat ya. Aku ini Allah dan bukan manusia. Kalau manusia selalu membelakangi Tuhan, tidak mau insaf, tidak mau bertobat. Kalau manusia, kebenciannya terus dipertahankan. Amarahnya terus dipertahankan. Kebenciannya tidak berkesudahan. Itu manusia daging. Tapi Tuhan itu bukan manusia. Tuhan kita adalah yang kudus, ada di tengah-tengah kita sore ini. Tuhan datang di tengah perhimpunan ibadah sore ini. Tidak datang untuk menghanguskan, tapi untuk menyelamatkan kehidupan kita. Puji Tuhan. Belas kasihan Tuhan mengalahkan kedegilan. Kemurahan Tuhan yang sanggup menolong kita semua. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudara, saat ini tidak ada maksud untuk menunjukkan apapun yang saya perbuat sampai saat ini. Tapi sebagai seorang hamba Tuhan yang sudah menerima jabatan gembala dengan meterai sidang jemaat yang dipercayakan oleh Tuhan, belajar untuk bertanggung jawab. Belajar untuk memperhatikannya. Sekecil apapun. Saya buktikan bukan di hadapan manusia, di hadapan Tuhan langsung. Saya buktikan di hadapan Tuhan langsung. Kalau kepada manusia nanti bisa hanya untuk menyombongkan diri, tapi kepada Tuhan langsung. Hal sekecil apapun, belajar untuk saya perhatikan. Tapi terkadang manusia daging ini tidak tahu bersyukur. Sehingga betah membelakangi Tuhan. Tetap dengan jurang pemisah. Oleh karena tabiat daging bagaikan binatang buas, liar, tidak terkendali. Di Tuhan. Saudara, bagaimana kalau di pihak kita ada orang melakukan seperti itu? Kita sudah tolong sampai jerih payah, sampai jungkir balik. Kita sudah usahakan, tapi tidak tahu bersyukur. Saudara, luar biasa belas kasihan Tuhan kepada kita. Betah membelakangi Tuhan, tapi Tuhan tetap nyatakan belas kasih-Nya. Mengapa? Karena Tuhan bukan manusia. Tuhan itu yang kudus di tengah-tengah kita. Sore ini Dia datang. Tidak datang untuk menghanguskan, tapi menyatakan belas kasih-Nya. Tuhan mau membawa kita dengan dua tangan yang kuat. Dengan tali kesetiaan dan tali kasih sayang Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, adakah saudara merenungkan kebaikan Tuhan? Adakah saudara merasakan apa yang menjadi pergumulan Tuhan sampai hari ini?
Kalau saudara bergumul, merasakan apa yang menjadi pergumulan Tuhan, saudara tidak tega berbuat dosa. Tidak tega membelakangi Tuhan. Tidak tega berbuat zina. Lahir batin. Tidak tega untuk sibuk dengan keinginan daging masing-masing. Kalau betul-betul merenungkan kebaikan Tuhan. Tapi seringkali kita bermasa bodoh. Sudah dekil, masa bodoh. Tidak peduli pekerjaan Tuhan. Tidak peduli dengan ibadah dan pelayanan. Tidak peduli dengan apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Bukankah Dia mengajar kita untuk berjalan dengan dua tangannya? Kalau bisa kita sampai hari ini ada. Karena dua tangan Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Betul-betul tidak terselami dengan akal pikiran manusia. Ulangan 29. Ayat 29. Boleh judulnya baca. Demikian firman Tuhan. Perjanjian dengan Allah diperbaharui. Iya, boleh baca ayat 1. Inilah perkataan perjanjian yang diikat Musa dengan orang Israel di tanah Moab, sesuai dengan perintah Tuhan. Iya. Selain perjanjian yang telah diikatnya dengan mereka di Gunung Horeb. Selain perjanjian yang diikatnya dengan bangsa Israel di Gunung Horeb. Perjanjian bangsa Israel di Gunung Horeb di hadapan Tuhan apa? Kami mau melakukan perintah Tuhan. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Itu perjanjian bangsa Israel yang sudah diikatkan dengan Tuhan. Kemudian di sini kembali ada terjadi perjanjian yang dibuat oleh Tuhan selain perjanjian yang di Gunung Horeb itu. Puji Tuhan karena mereka sudah melakukan kesalahan di Moab, di mana bangsa Israel telah berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Mereka menyembah Baal Peor di Moab ketika berkemah di Moab. Puji Tuhan, tapi di situ kembali lagi ada perjanjian yang baru. Tuhan itu baik loh saudaraku. Tuhan itu baik. Si Tuhan. Tuhan terus buat perjanjian-perjanjian yang baru. Bangsa Israel melanggar perjanjian yang pertama, Tuhan terus buat perjanjian yang baru. Tuhan itu baik loh saudara. Tuhan tidak ingat kesalahan kita. Itu awalnya. Kita lihat akhirnya ayat 29. Hal-hal yang Boleh baca ayat 28. Tuhan telah menyentakkan mereka dari tanah mereka. Iya. Dalam murka dan kepanasan amarah. Iya. Dan gusarnya yang hebat. Terus Lalu melemparkan mereka ke negeri lain. Mesir dan Babel pada akhirnya juga terus. Seperti yang terjadi sekarang ini. Tetapi lihatlah ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita terus. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita. Dan bagi Terus? anak-anak kita sampai selama-lamanya. Ya. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Puji Tuhan. Lihat. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Puji Tuhan. Jelas. Tidak tersembunyi artinya. Tidak tersembunyi pikiran-pikiran Tuhan. Tidak terselami akal dan pikiran Tuhan. Seperti yang telah Tuhan nyatakan kepada di dalam nubuatan Hosea tadi pasal 11. Bagaimana tadi bangsa Israel membelakangi Tuhan. Tapi dengan kasih setia. Dengan segala kebaikan dan kemurahannya. Tetap mengingat kembali Efraim dan Israel. Tidak datang untuk menghanguskan mereka. Sehingga jelas di ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tak terselami akal dan pikiran. Tidak terselami jalan-jalan Tuhan. Tidak terselami pikiran Tuhan. Tidak terselami hatinya Tuhan. Sebagaimana kemurahannya tadi dinyatakan dalam nubuatan Hosea pasal 11. Kemudian di sisi yang lain. Tapi hal-hal yang dinyatakan ialah
Hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita, bagi anak-anak kita, sampai selama-lamanya. Tujuannya supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat, melakukan perintah Tuhan. Haleluya. Hal-hal yang dinyatakan adalah bagi kita. Tuhan sudah nyatakan kasih-Nya, Tuhan sudah nyatakan kemurahan-Nya. Untuk apa? Supaya kita melakukan perintah Tuhan, Taurat Tuhan. Bagaimana tadi Tuhan mengulangi lagi kembali membuat perjanjian yang baru. Setelah perjanjian yang pertama. Artinya Tuhan itu sabar. Sekalipun salah, Tuhan sabar. Sehingga jelas hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tidak terselami jalan Tuhan. Tidak terselami pikiran Tuhan. Tidak terpikirkan segala kemurahan yang sudah dinyatakan tadi dan pengampunannya. Tapi sebaliknya, hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita, bagi anak-anak kita, sampai selama-lamanya. Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya, kemurahan-Nya, belas kasih-Nya. Tuhan sudah mengulurkan dua tangannya kepada kita. Tuhan sudah mengejarkan hal-hal yang baik supaya kita boleh berjalan, melewati semua pergumulan-pergumulan di atas muka bumi ini. Hal-hal itu sudah dinyatakan tujuannya supaya kita betul-betul melakukan firman Tuhan. Kalau Tuhan sudah tolong kita, ayo sebaliknya dari sisi kita. Lakukanlah apa yang Tuhan mau. Lakukan apa yang Tuhan mau. Kok jadi keras hati juga? Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Kita kembali untuk memperhatikan Hosea pasal 11 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Terus? Demikian firman Tuhan. Ya. Mereka akan mengikuti Tuhan. Ya, terus tadi melakukan perintah Tuhan, terus Ia akan mengaum seperti singa. nah, mengikuti Tuhan, ia akan mengaum seperti singa, terus Sungguh ia akan mengaum. sungguh ia akan mengaum. Terus Maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat. puji Tuhan. Lewat pembukaan firman Tuhan yang dinyatakan sore hari ini, maka kita datang dengan takut dan gentar. Dari barat berarti mereka yang sudah di tengah ibadah dan pelayanan. Tetap dalam keadaan takut dan gentar. Terus? Seperti burung dengan gemetar Ya, datang dari Mesir. seperti burung. Digambarkan bangsa Israel lewat pembukaan firman, mereka datang dengan gemetar dari barat, takut akan Tuhan, benci kejahatan, kecongkakan, keangkuhan, dosa-dosa. Gambarannya, satu seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir. Terus? Dan seperti merpati Ya. dari tanah Asyur. Dua, seperti merpati dari tanah Asyur. Terus? Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman. Tuhan menempatkan mereka lagi, kembali dipercayakan segala kemurahan-kemurahannya. Segala sesuatu kemurahannya di dalam rumah Tuhan. Itu loh panjang sabarnya Tuhan. Tidak segera menghukum dan menghanguskan, membinasakan kita. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itu panjang sabarnya Tuhan loh saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, kita lihat. Amos 3. Ayat 4 sampai 8, ayat 4 dan 8. Demikian firman Tuhan. Ya. Nabi sebagai penyambung lidah Allah. Terus Mengaumkah seekor singa di hutan Ya. apabila tidak mendapat mangsa? ya. Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Terus sebab itu Tuhan tidak berhenti membukakan firman-Nya malam ini, sore ini. Tidak berhenti untuk membukakan firman-Nya, kita bersyukur, amin. Amin. Sebelum kita berubah, sebelum selesai masalah dengan tuntas, Tuhan tidak berhenti untuk membukakan firman-Nya. Terus ayat 8. Singa telah mengaum. Lihat, singa telah mengaum. Terus Siapakah yang tidak
Siapa yang tidak takut? Terus Tuhan Allah telah berfirman. Tuhan Allah telah membukakan firman-Nya dari surga, dari Sion. Terus Siapakah yang tidak siapa yang tidak bernubuat? Tugas Nabi adalah bernubuat, menyingkapkan segala rahasia yang terselubung. Sama dengan dosa dibongkar dengan tuntas. Puji Tuhan. Sehingga semua persoalan selesai. Semua pergumulan selesai. Selama pergumulan kita belum selesai, Tuhan tidak berhenti membukakan firman-Nya bagi kita. Dialah singa dari suku Yehuda yang selalu mengaum, membukakan firman-Nya sampai masalah kita selesai. Dosa dibongkar dengan tuntas. Berarti selesai, masalah selesai. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Nah, selanjutnya barulah akhirnya benar apa yang dituliskan oleh Injil Matius pasal 2 tadi ayat 15. Dari Mesir kupanggil anakku. Ini adalah penggenapan dari nubuatan Hosea pasal 11 ayat 1. Puji Tuhan. Haleluya. Dari Mesir kupanggil anakku. Haleluya. Kalau dikaitkan dengan Wahyu pasal 12 ayat 5, lihat. Kalau dikaitkan dengan Wahyu 12 ayat 5, baca. Bagian B langsung, tiba-tiba. Demikian firman Tuhan. Ya. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa kepada Allah dan ke tatanya. Maka ayat ini sangat sinkron sekali dengan orang Majus. Setelah melihat bintangnya, saudaraku, dan dituntun sampai tiba di tempat di mana Yesus dilahirkan. Lalu setelah tiba di tempat, sujudlah mereka menyembah dan mempersembahkan korban. Namanya saudaraku. Puji Tuhan. Jadi sangat sinkron sekali. Dapat dipahami saudaraku? Dari Mesir anakku kupanggil. Haleluya. Untuk memimpin kehidupan kita. Anak yang laki-laki yang dilahirkan itu. Untuk memimpin kehidupan kita. Untuk memimpin kehidupan dari gereja Tuhan. Sampai kepada penyembahan yang benar. Dirampas ke tatanya. Dapat dipahami saudaraku. Saudara, saya sangat bahagia sekali menyampaikan hal ini. Karena semata-mata Tuhan menyatakan ini bukan semata-mata karena kekuatan saya. Semata-mata bukan karena pengertian saya. Tapi jelas Tuhan mengaum dari gunung Sion. Untuk memimpin kehidupan gereja Tuhan. Untuk dibawa sampai kepada penyembahan yang benar. Sama dengan tiba-tiba anaknya itu dirampas. Dibawa lari kepada Allah. Kepada tatanya. Persis seperti yang dialami oleh orang Majus. Begitu tiba di tempat mereka menyembah Dia. Dan membawa korban dan persembahan. Dapat dipahami. Dari Mesir ku panggil anakku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik ya. Paham saudaraku? Nah, jadi oleh sebab itu tiba-tiba anaknya dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan kepada tatanya. Lihatlah itu Wahyu pasal 8 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Lihat. Demikian firman Tuhan. Ya. Meterai yang ketujuh. Terus. Maka datanglah seorang malaikat lain. Ya. Dan dia pergi berdiri dekat mezbah. Karena tadi saya sudah katakan anak yang lahir itu bukan Yesus Kristus. Anak laki-laki yang dilahirkan itu bukan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Jadi inilah penggenapan dari Mesir kupanggil anakku. Nah persamaannya tiba-tiba anak itu dirampas lalu dibawa ke tatanya. Apa wujudnya? Apa Yesus melakukan itu? Sementara gereja Tuhan yang sempurna disingkirkan ke padang belantara. Lalu siapa ini? Apa wujudnya? Baca. Maka datanglah seorang malaikat lain. Ya. Dan ia pergi berdiri dekat mezbah. Ya. Dengan sebuah pedupaan emas. Terus? Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan. Ya. Untuk dipersembahkannya.
bersama-sama dengan doa semua orang kudus Terus. di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Puji Tuhan. Terus Yesus imam besar memimpin doa penyembahan dari orang-orang kudus. Bagaikan ayat 4. Maka naiklah asap kemenyan Ya. bersama-sama dengan doa orang-orang Ya. kudus itu Ya. dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Memimpin hidup gereja Tuhan sampai kepada penyembahan yang benar. Bagaikan asap dupa yang naik di hadirat Tuhan. Karena gereja Tuhan yang sempurna masih di padang belantara, saudara. Sementara anak laki-laki yang dilahirkan itu sudah dirampas ke tata. Lah siapa? Jadi tergenapilah, dari Mesir kupanggil anakku. Jadi apa yang kita alami sekarang? Apa yang kita rasakan? Semuanya sudah dialami oleh Yesus. Dan sudah ditanggung di atas kayu salib. Sampai pada akhirnya, kehidupan rohani dari gereja Tuhan dipimpin sampai kepada penyembahan yang benar. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya, kalau kita perhatikan juga Ibrani pasal yang ke-9, baca. Ayat 2 sampai dengan ayat 4. Baca. Demikian firman Tuhan. Terus. Tempat kudus di bumi dan di sorga. Ya. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, Ya. yaitu bagian yang paling depan. Ya. Dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Ya. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Puji Tuhan. Coba tampilkan. Ya. Bagian yang paling depan, di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian itu disebut tempat yang kudus atau ruangan suci. Itulah tabernakel di bumi yang dibangun oleh Musa. Tetapi sebetulnya ada satu alat lagi, itulah yang disebut mezbah dupa. Tetapi di sini Rasul Paulus menuliskannya kepada orang Ibrani, tidak dituliskan, tidak terdapat mezbah dupa emas. Lalu ayat 3, baca. Di belakang tirai yang kedua Itu- terdapat suatu kemah lagi Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi. Terus yang disebut tempat yang itulah ruangan maha suci. Ruangan maha suci sempurna. Terus di situ terdapat mezbah pembakaran Ah. ukupan dari emas di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas. Terus dan tabut perjanjian. seharusnya kalau menurut tabernakel Musa itu hanya terdapat tabut perjanjian. Tetapi menurut apa yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada orang Ibrani, di dalam ruangan maha suci terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas. Jadi sudah sangat jelas, Yesus imam besar. Dia memimpin hidup gereja Tuhan dalam penyembahan yang benar. Bagaikan anak laki-laki yang dirampas sampai ke tatanya. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Itulah nubuatan Hosea. Dari Mesir kupanggil anakku. Memang bangsa Israel dan Efraim pernah jatuh dalam dosa. Puji Tuhan, menurut perkembangan selanjutnya. Tetapi oleh karena belas kasihan, belas kasihan mengalahkan segala kedegilan hati daripada Israel Efraim. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Lalu, mengapa hal ini dituliskan oleh Rasul Paulus kepada orang Ibrani? Kalau secara logika, pemikiran secara singkat, kita berkata ini salah, tidak sesuai dengan apa yang dilihat oleh Nabi Musa di 2x40 di Gunung Sinai, Gunung Horeb, Gunung Tuhan. Seolah-olah tidak sinkron, bertolak belakang. Tapi lihatlah supaya nanti kita temukan jawabannya dalam 2 Korintus. Dua Korintus 12 ayat 2 sampai dengan ayat 4.
Baca. Agak cepat ya. Paulus menerima penglihatan dan kenyataan. Iya. Aku tahu tentang seorang Kristen. Iya. 14 tahun yang lampau. 14 tahun yang lampau. Terus? Entah di dalam tubuh aku tidak tahu. Entah Ya. di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Jadi berarti setelah 14 tahun melayani Tuhan, barulah dia menceritakannya kepada jemaat di Korintus. Apa yang diceritakannya? Tentu pengalamannya. Pengalaman apa? Terus baca. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Iya. Ayat 3 terus? Aku juga tahu tentang orang itu. Iya. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Iya. Terus? Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Iya. Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan Terima manusia. kasih. Singkatnya, kalau Rasul Paulus menuliskan perkara Ibrani 9 ayat 2 sampai dengan ayat 4, itu karena sesuai dengan apa yang dia lihat di surga. Ketika dia diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga, disebut juga Firdaus, disitulah dia melihat perkara-perkara itu semua. Maka sangat sinkronlah, anak laki-laki itu tiba-tiba dirampas ke tatanya. Apa wujud dari anak laki-laki? Apakah Yesus kembali melakukan hal adegan yang sama? Tidak mungkin. Apakah itu mempelai perempuan? Itu juga tidak mungkin. Yang pasti, itulah hidup rohani gereja Tuhan yang dipimpin oleh imam besar untuk dibawa sampai kepada penyembahan yang benar. Dari Mesir ku panggil anakku untuk memimpin bangsa kehidupan dari gereja Tuhan, untuk selanjutnya dibawa kepada penyembahan yang benar. Inilah hal yang sangat saya syukuri kepada Tuhan. Hal-hal yang tersembunyi adalah bagi Tuhan. Amin. Tetapi hal-hal yang dinyatakan bagi kita, bagi anak-anak cucu kita semua. Supaya apa? Supaya kita setia melakukan firman Tuhan. Haleluya. Inilah hasil penyembahan di kaki salib. Tidak cukup 2-3 jam. Berjam-jam. Apakah saudara menghargai korban Kristus? Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.